dan nangis. Lu gak bisa tidur apa? Tapi puji. Bayu sayang, kamu kenapa? Mau minum susu aus? Ntar ya, Ami ambilin ya. Aduh, kok badan saya tiba-tiba sakit semua gini ya? Jadi ngilu. Aduh, kok bisa sakit banget sih? Aduh, perut saya juga lagi nih. Aduh, Bayu, ntar ya, Ami ambilin minumnya. Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Kok seneng gini, Mbak? Tidak mungkin, kok. Tapi tidak mungkin masuk. Karena kan kita udah dipagari sama Aryo dan bacain Yasin. Ayo, udah, kita dulu takut. Ayo, diam. Jangan-jangan nih Romo itu mau kebakar sebentar lagi, Mbak. Bukan terus apa? Tapi itu berarti Romo itu udah diperet sama si Sarah itu. Sekarang kok malah kawannya itu sudah pergi ya? Begitu tak? Apa kalian di sini? Romo, kita barusan melakukan ruatan kecil untuk menghilangkan ilmu telur. Apalagi sih itu kalian itu ada-ada saja kalian. Aneh-aneh aja kalian. Romo tahu udah barusan ini. Romo itu ternyata bener kan dugaan kami itu. Romo itu dipelet. Alah, saya tidak percaya. Kalian itu terlalu banyak berkhayal kalian. Duh, Romo bisa tanya sama Ari sama Ita. Kita bertiga gue mata kepala kita sendiri ngeliat. Apa sih ini? Saya tidak percaya. Sudah sana kalian keluar. Ganggu saya tidur aja. Apa sih? Iya Romo, tapi kita ini mau bersihin mukanya Romo dulu. Udah, muka saya tidak perlu dibersihkan. Oh, udah mati kok mau tidur. Bersih muka. Sudah sana keluar lah. Nih, apa sih ini? Kalian kok iseng gitu? Mau suruh bersihin muka nih. Aduh, jangan jerawatan lagi. Wah, setan! Ya itu tuh, rasain tuh. Susah dibilangin, gak percaya begitu tuh Romomu tuh ya. Biarin aja Mbak, biar dia itu takut sama dirinya sendiri. Ya iya. Iya, biar setan yang ada di tubuhnya Romo juga ikut kabur. Iya, ya. Ada apa? Kok Romo jutek gitu sih ngejawabnya? Sudah, katakan saja cepat. Saya lagi baca ini. Ada apa? Ini, saya cuma mau ngasih mengenai surat pengalihan warisan atas nama Arjuna menjadi Bayu. Kan yang kemarin itu kan dirobek sama Miratna, jadi saya sudah bikin lagi. Dan kali ini saya bikinnya 3 rangkap, Mo. Jadi ya itu untung untuk jaga-jaga. Takutnya nanti terjadi apa-apa, kan saya masih ada kopiannya lagi. Ya udah, sekarang Romo tinggal tanda tangan, jadi saya nggak ganggu Romo lagi. Nih. Setelah Romo menandatangani surat ini, saya akan langsung meminta semua menjadi haknya Bayu. Mana? Di sini.
Ratna dan Amita itu benar, ya. Saya tidak jadi menceraikan Inaya, itu artinya setengah harta saya tetap pada haknya Arjuna, bukan Bayu. Tapi Mo, Gak ada tapi-tapian. Sudah, kamu jangan ganggu saya lagi ya. kenapa sama Romo? Apa peletnya Om Gendro sudah nggak mempan lagi? Dan sekali lagi saya ingatkan sama kamu. Jangan pernah kamu memelet saya dengan kekuatan Gondorowo itu lagi. Atau saya usir kamu dari rumah ini. Pelet apa sih Mo? Saya tuh nggak ngerti. Sudah, jangan berdalih kamu. Saya ini sudah mulai percaya lagi sama omongannya Amirata dan Amita ya. Kalau kamu itu menggunakan ilmu hitam. Dan bukti yang paling nyata. Ler kamu persisnya. Hah, Romo, ini cuma alergi aja kok Mo. alergi itu tidak ada yang bersisik seperti ular. Saya ingatkan di sana. Jangan pernah kamu gunakan ilmu hitam lagi. Atau kamu akan tanggung akibatnya dari saya. Amiratna dan juga Amita ternyata sudah berhasil meyakinkan Romo. Sial. Sudah keluar. Iya Mbak Aryo. Akhirnya apa ya usaha kita tuh lenyapkan seperti nek lampir itu bisa juga. Iya Mbak, dan akal bulusnya si Saraju itu juga bisa kita mentalkan. Iya. Ini bener-bener bahagia kan, iya kan yo? Iya betul. Dan ini wajib kita syukuri. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menolong Romo tanpa ridhonya Allah. Tapi Le, kita tuh masih ada satu tugas lagi yang harus kita selesaikan. Apa? Menyingkirkan Gondoruo. Menyingkirkan Gondoruo. Iya, kamu tahu nggak? Kejadian aneh-aneh yang di rumah ini yang kita alami itu karena apa? Si Sarah itu pakai ilmu hitam. Kita itu harus musnahkan bibitnya, pangkalnya itu loh adalah Gondoruo. Saya yakin si Sarah itu apa? Dibantu sama Gondoruo itu. Baru dengan begitu selesai itu kita baru musnahkan, baru bisa tendang itu jadi gembel si Sarah. Iya, bener juga. Kalau memang terbukti si Sarah itu pakai Gondoruo, kita ini kan tidak perlu susah-susah mendepak dia. Karena tanpa diminta pun Romo akan dengan sendirinya mendepak dia, Mbak. Makanya itu kita harus cari cara untuk lenyapkan si Gondoruo itu, Itario. Tapi yo, kamu harus bantu kita loh. Kalau enggak keluarga ini bisa hancur. Karena apa sih Sarah sama Gondoruo itu bersekongkol. Kamu tuh harus ingat loh ya. Ini pasti perbuatan mereka. Mereka pasti yang telah mempengaruhi peletnya Om Gendruwo pada Romo. Saya tidak akan biarkan lagi. Saya akan balas kalian semua. Kok Tejo lain ya? Sama seperti yang waktu itu saya pergokin dia. Gak seperti orang idiot. Saya harus tahu. Saya harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Udah, yuk. Gimana? Wah Mbak, sampai sekarang belum ada juga tuh dia. Aduh, gimana sih? Emangnya dia itu kemarin bilangnya mau datang ke sini tuh jam berapa? Ya nggak bilang jamnya sih, cuma dia bilang kemarin pokoknya dia datang besok. Nah ya besoknya kemarin kan hari ini. Lebih cepat dia datang kan lebih baik. Apanya yang makin cepat makin baik, Sinta? Bagus. Jantung Bu Inaya benar-benar sudah stabil. Terus apa yang akan kita lakukan, Prof? Kita lakukan prosesnya. Tapi sebelum itu, saya akan telepon Pak Doso. Baik, Prof. Inaya sudah membaik. Syukurlah. Iya. Saya mengerti. Tapi tolong Pak Dirjo, jangan lakukan dulu prosesnya, ya. Saya ingin lihat ke sana ya. Ya, terima kasih. Sebentar lagi janin itu akan diangkat dari rahim Inaya. Dan itu artinya janin itu tidak akan menjadi anak yang haram. Saya tidak perlu menceraikan Inaya. Ini kabar menggembirakan. Ya. Aman, tidak ada siapa-siapa. Berarti bisa leluasa ke tempat Inaya tanpa diketahui.
ikut, mereka akan paksa saya untuk batalkan rencana saya itu terhadap Inaya. Tapi kok ya masih aja mereka itu berdua bicara tentang Gondoruo ini. Nggak ada habis-habis. Sudah yang penting Inaya sekarang. Saya kok jadi bingung ya. Kenapa masalah di rumah ini itu datangnya nggak pernah berhenti-berhenti. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah datang lagi. Tapi gimana ya keadaan Inaya? Apa dia baik-baik saja? Siapa itu? Aduh, ngapain sih Aryo pakai berdiri di situ segala? Bisa gawat ini kalau dia tahu saya mau pergi. Bisa ngikuti lagi dia. Kok kayak ada orang? Siapa ya? Aduh, gimana ini caranya? Putar balik aja lah. Romo? Ngapain Romo? Wah, jangan-jangan Romo ini mau ketemu sama Inaya, makanya dia mengendap-endap. Ketahuan kamu. Ternyata selama ini kamu sudah menipu Romo, Ratna, dan juga semuanya yang ada di rumah. Nanti dulu Mbak, biar saya jelaskan dulu. Kamu tidak perlu ngejelasin apa-apa lagi. Karena yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ini sudah mencukupkan buat saya. Ternyata kelumpuhan kamu itu adalah palsu. Dan adik kamu Tejo ini, dia berpura-pura sandiwara dengan ini. Sekarang katakan sama saya, apa sebenarnya tujuan kamu melakukan kebohongan ini? Saya sama sekali nggak punya tujuan apa-apa, Mbak. Kamu masih mau berbohong sama saya? Masya Allah, Mbak. Saya ini cuma pengen dinikahi sama Mas Doso. Sinta. Hei, saya ini mafia. Jadi saya itu tahu kapan kamu berbohong ataupun tidak. Saya ini sama sekali nggak bohong. Saya ini berkata dengan jujur, Mbak. Kalau kamu memang tidak berbohong, lalu kenapa kamu menginginkan sekali menikah sama Rom? Ya karena saya jatuh cinta. Allah. Sejak pertama saya melihat Mas Doso, hati saya itu sudah yakin kalau Mas Doso itu adalah pasangan hidup saya, Mbak. Sinta, kamu tidak perlu ngomong kosong sama saya. Bener, Mbak. Kalau gitu, katakan sama saya, apa tujuan kamu melakukan semua sandiwara ini? Mbak, semua istrinya Mas Doso itu tidak ada yang menyetujui saya menikah dengan dia. Hanya Mbak Sarah yang menyetujui saya menikah dengan Mas Doso. Saya yakin sekali, Mbak Sarah ini punya maksud lain, kan? Maksud lain? Udahlah Mbak, terus terang aja. Mbak Sarah mau mengizinkan saya menikah karena Mbak Sarah itu takut kehilangan hartanya Mas Doso, kan? Alah, sama saya itu ndak usah bohong. Saya udah tahu, udah ketahuan. Mendingan Mbak, sekarang ya lebih baik Mbak itu menyetujui saya menikah dengan Mas Doso. Dengan begitu, Mbak akan mendapatkan apa yang Mbak Sarah inginkan. Jadi kita ini berdua sama-sama untung, kan? Nggak ada yang rugi loh. Betul itu. Jadi nggak ada yang dirugikan toh? Oke. Tapi dengan satu syarat. Kamu menikah dengan Romo dengan tujuan karena kamu mencintainya. Bukan karena harta Romo. Betul, saya cinta. Bagus. Kalau begitu kita sama-sama memegang rahasia kita. Ini semua gara-gara kamu, kan? Dasarnya, kamu ini bodoh, sembrono. Ini gara-gara kamu pintu nggak dikunci, dia jadi masuk, kan? Iya, Mbak. Saya juga mana tahu kalau mau dipergokin sama dia. Kalau tahu, namanya nggak kepergok. Nambah-nambah kerjaan aja. Hah? Kerjaan apaan, Mbak? Singkirin itu si Sarah. Apa si Sinta itu janjinya bisa saya pegang? Saya nggak boleh percaya gitu aja sama dia. Saya harus bisa lebih pintar daripada dia. Karena saya sangat yakin, siapapun yang menjadi istrinya Romo itu bukan menikahinya karena mencintainya, tapi pasti karena harta Romo. Aduh, kok tiba-tiba
saya kebelet ya. Kamu susulin dia, Mbak di sini tak colokin iki yo. Iya mbak. Yaudah, Tejo yang masukin di pintunya ya. Iya cepetan. Cepet Jo, mampus dia, mati sekalian. Tapi saya harus baik-baikin si Sinta, biar dia tuh gak curiga sama saya. Cepet Jo, mampus dia, mati sekalian. Cari yang ikut lagi nih. Ini kecepatan. Ngomong kamu ya. Mungkin kamu bisa mengikuti Romo kamu. Mas, pikir. Pikir kamu itu mau mati ketabrak apa kamu? Hei, punya telinga nggak? Mikir. Kalau nggak mikir, saya tabrak kamu. Siapa sih yang udah nyetrum saya? Siapa yang coba membunuh saya? Aduh, badan saya jadi dingin seperti ini. Kenapa kamu itu, Sarah? Hei, itu karena apa? Karena dia itu suka pakai ilmu hitam, suka melet itu loh. Kamu itu apa? Senjata makan tuan. Oh iya Mbak, bener. Pas peletnya itu hilang, luntur, jadi dia sendiri nih yang jadi korbannya. Kami ini kebangetannya. Orang sengsara kok malah difitnah sih? Loh, karena ulah kamu sendiri kok. Ulah apa? Kami, saya ini kesetrum. Dan saya yakin orang yang udah nyetrum saya itu pasti kalian berdua kan? Loh, kurang ajar ya kamu ya. Kamu ya sembarangan ngomong kamu ya. Sembarangan gimana? Buktinya begitu saya keluar, kalian masuk. Berarti kan kalian yang udah nyetrum saya. Hati-hati kalian ya. Saya bisa tuntut kalian. Oh, nih anak ya, kamu gak diem mulut kamu ya, serobek yang ngomong terus ya. Oh iya, wong kita ini tuh udah sengaja lewat depan kamar kamu. Alah, kalian bisa nyebong dong. Awas, kalian tuh bersyukur untung saya tuh gak mati. Kalau sampai saya mati, saya gentayangin kalian. Kalian juga ikut nyusul sama saya. Sarah udah kamu ya, gak usah kebanyakan ngomong kamu. Yang ada itu ya, kamu sama Gondoruo satu tuh karena apa? Sudah mencuci otak orang-orang
Mbak. Dan sebentar lagi kamu dan Gondorwo kamu itu akan kita usir dari rumah ini. Kita depak kamu. Iya, lihat aja permainan kita, lihat aja. Waktunya aja belum datang. Kamu yang rasain kamu kocok kayak begitu. Ayo tah. Kalian keluar. Apa-apaan nih? Gak usah banyak ngomong. Masuk mobil, cepat. Enak aja kamu main berita-berita. Gak bisa. Masukkan ke dalam mobil. Baik, Bos. Loh, itu kan Romo. Ada apa itu? Hei! Hei, buka! Mau diapain Romo saja? Hei! Hei, ngapain? Woi, cepat kabur! Oke, Bos. Hei! Hei! Kenapa di motor saya? Gimana? Sudah aman sekarang? Siapa yang kira-kira yang mengikuti kita pakai sepeda motor, Bos? Ya enggak tahu. Yaudah, lihat keadaan dia. Masih pingsan, Bos. Yaudah, dia pasti nggak tahu tujuan kita. Lihat, Prof. Tekan darahnya semakin meningkat. Ya, padahal tadi kondisinya sudah stabil. Dan kita harus melakukan pemindahan janin segera. Terus bagaimana, Dok? Kita harus berusaha menstabilkan dia lagi. Kalau tidak, pemindahan janin kita undur. Tapi posisi kita tak dalam bahaya, Prof. Sebentar lagi Pak Doso datang. Dan kita bilang ke dia kalau Bu Inayah sudah stabil. Untuk itu, kita harus bergerak cepat. Cepat. Kamu ambil suntikan jantung. Dan kamu ambil obat penenang jantung. Cepat. Baik, Prof. Untung aja kita itu datangi paranormal ya, Tal ya. Oh iya Mbak. Kalau udah si Sarah itu akan benar-benar ngacurin otaknya Romo. Itu. Telepon, Teh. Telepon dari Aryo. Loh, Aryo bukannya ada di rumah? Hah? Aku dulu ya. Iya, Yo. Kamu di mana, Yo? Hah? Apa? Romo diculik kan? Romo diculik. Yo. Kamu kalau kasih informasi kamu yang bener, Yo. Apa sih Mbak? Kamu jangan main-main sama Ami loh, Yo. Enggak, Ami. Aryo udah main-main. Aryo lihat sendiri Romo itu dibawa sama mereka. Aryo berusaha untuk mengejar mereka, tapi mereka malah mencelakakan Aryo, Ami. Tapi kamu baik-baik aja toh? Alhamdulillah, Ami. Tapi Aryo masih penasaran siapa yang menculik Romo. Dan Aryo masih terus menyelidikinya, Ami. Ya, sudah leh. Tapi apa namanya? Secepatnya aja kamu kalau bisa kamu laporkan ke polisi ya. Iya, makasih, Ami. Tapi Aryo masih mau menyelidikinya sendiri dulu. Iya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa sih Mbak? Ada apa Mbak? Romo. Apa yang terjadi sama Romo?
saya pasti kena tulah. Kalau sampai Ratna juga itu yang tahu saya seperti ini, mereka pasti akan semakin lirik saya. Tapi sekarang gimana caranya saya bisa hilangin itu semua? Saya harus minum darah manusia, darahnya si Inaya. Tapi gimana caranya? Inaya itu kan lagi nggak ada di rumah. Jadi saya harus siapa dong? Arjuna itu kan anaknya Inaya. Jadi darah Inaya ada di badan Arjuna juga. Saya harus minum darah dia. Sini Arjuna sayang, sama aku sayang ya. Sayang. Apa sayang? Sini Ami nggak apa-apain kok ya. Ami nggak apa-apain kok ya. Orang saya nggak apa-apain dia kok. Arjuna jangan lukain, Arjuna jangan lukain. Oh, masalahnya Arjuna ini harus bantu Ami untuk menyembuhkan penyakit Ami. Lepasin! Ya Allah, salah apa-apain. Anak kecil itu jangan ditarik-tarik kayak gitu. Kamu nggak apa-apa. Kamu sama apaan, ha? Kamu bikin ulah lagi ya? Orang saya nggak apa-apain kok. Ya aja kamu. Kamu nggak apa-apa sayang. Udah sayang. Ini kamu nggak apa-apa. Kasih, tata kasih minum dah. Kamu pasti bikin ulah lagi ya? Hah? Bikin ulah apa sih Ami? Orang saya nggak ngapa-ngapain Arjuna kok. Saya cuma mangku dia aja. Saya tuh justru malah ngediemin Arjuna. Tadi dia tuh nangis-nangis gara-gara tinggalin sama Aini tuh. Tapi tiba-tiba Aini tuh datang merebut Arjuna. Ini dorong karena ini mau nyelamatin Arjuna. Emangnya Arjuna saya apain Aini? Ini lihat Ami Sarah. Memangnya adik Arjuna mau diapain nah ini, ha? Ayo ngomong sama Ami Ratna. Ami Sarah. Diapain? Orang saya nggak apa-apain kok. Saya cuma mangku dia doang. Iya kan Aini? Alah, kamu ya selalu aja bikin masalah ya. Dan saya itu yakin pasti dalam penculikan Romo itu adalah kamu ya. Apa? Romo diculik? Lah pakai apa? Romo diculik? Jangan saya udah tahu kamu. Iya sayang. Kamu itu memang pintar bersandiwara. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Yang pasti saya sama sekali nggak tahu kalau Romo itu diculik. Kalian jangan menuduh saya sembarangan dong. Sekarang kita kasih tahu enggak? Di mana Romo berada? Tahu enggak? Saya sama Ita seret kamu ke polisi. Ya mana saya tahu Romo ada di mana. Oh dari tadi kalian juga ngeliat apa kalau saya tuh ada di rumah. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menculik Romo? Alah bohong kamu. Kamu kan bisa suruh anak buah kamu itu. Apa? Anak buah? Iya. Emang kamu pikir saya di gangster apa yang bisa punya anak buah gitu banyak? Saya nggak tahu kalau Romo itu diculik. Kamu mau kemana? Kemana kamu? Ambil pasti saya Belum selesai ngomong ya. Saya sama sekali nggak tahu kalau Romo itu diculik. Dan jangan pernah kalian menuduh saya sekeji itu lagi. Alah, bilang aja kamu itu mau menghubungi anak buah kamu, iya kan? Aku deh kamu. Saya nggak beri terserah kamu percaya apa. Yang pasti kalau kalian menuduh saya menculik Romo lagi, saya tidak akan segan-segan melaporkan kalian ke polisi dan kalian dimasukkan ke penjara. Sialan, si Ratna sama Ita itu telah menggagalkan rencana saya. Kali ini saya gagal lagi untuk dapetin darahnya si Arjuna. Tapi siapa yang udah nyulik Romo? Dan berani sekali dia menyulik Romo. Kalau bukan saya, kemungkinan orang yang menyulik Romo itu apa mungkin? Oh, dia keluar.
ngapain sih mondar-mandir gitu kayak setrikaan? Bikin pusing tau ngeliatnya. Iya Jo, ini Mbak ini lagi benar-benar pusing. Si Teddy sama sekali nggak ada kabar ini. Ya, mungkin sebentar lagi, Mbak. Sabar, tunggu aja. Dia nelfon Jo, dia nelfon. Shh. Halo, Ted. Gimana? Halo Mbak, gimana? Mbak sudah dengar kabar beritanya kan? Udah tahu gimana tuh dari tadi kamu itu saya tungguin teleponnya tapi nggak telepon-telepon. Bikin Mbak panik aja. Gimana? Ya iyo kok, wong aku tuh mau nyelamatin diri dulu tuh Mbak. Ya udah, kalau gitu sekarang si Doso itu udah kamu apain aja di sana? Wah, Mas Dosonya masih pingsan Mbak. Pingsan? Bagus. Oh ya Mbak, Mbak yakin kalau misalnya misi ini tuh bakal berhasil? Mbak sangat yakin sekali. Karena Mbak yakin sekali ya, kalau satu rumah ini akan panik ketika si Doso itu hilang. Jadi setelah si Doso itu hilang, mereka itu kan pasti mencari si Doso kemana-mana. Dan ketika kamu telepon meminta uang tebusan, pasti mereka akan segera mengasih. Tenang aja, itu udah Mbak atur itu. Ya wes, kalau gitu kita jalani rencana kedua ya Mbak. Baguslah kalau gitu kamu kerja yang benar. Karena kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ingat itu, ya. Hah? Daun-daun kering. Daun-daun kering. Apa ini kok disimpan di sini toh? Baunya nyengat banget. Kayak bukan buat bumbu rempah-rempah ya. Punya siapa sih ini? Tante, Bob. Non Sela, ini non, saya menemukan daun-daunan kering. Daun-daun kering. Daun-daun kering buat apaan? Nggak tahu non. Coba. Baunya aneh kayak buat obat. Ya. Punya siapa sih, Mbok? Nggak tahu juga non, wong saya nemukannya di lemari situ. Pasti punyanya Dini. Dini kan yang hobinya ngeramu obat. Jangan-jangan apa kan non? bener juga. Jangan-jangan Dini yang mau mencelakain gue kemarin pakai ramuan. Tapi ramuan apa yang digunain dia sampai bisa nimbulin ledakan dan bikin rahim gue kering? Gue harus cari tahu. Non Sela, mau kemana non? Ya non Sela, ya toh. Orang ngomong belum selesai malah pergi. Aneh. Bagus itu Jum, bagus. Kalau Mbak Sela itu juga mandul, berarti ini kesempatan untuk kamu. Kesempatan bagus itu. Bagus piye toh, Pak? Loh ya bagus toh ya. Gini loh, kalau si Sela itu mandul, berarti istrinya Mas Aryo yang rahimnya ndak bermasalah, itu ya cuma kamu. Lah, ini keuntungan buat kita, ya toh? Karena sekarang yang punya peluang memberikan cucu kepada Ndorodoso, ya cuma kamu toh. Lah terus? Oh, iki terus. Jadi bocah ya jangan bodoh-bodoh banget toh. Mbok ya mikir Siti. Wah, kamu tuh maksud Bapak itu ini kesempatan buat kamu mendapatkan hartanya Ndorodoso. Dapetin hartanya Romo. Iya, kamu mesti seperti saudaramu si Inayah gue loh. Kamu mesti minta sama Ndorodoso uang warisan buat cucunya yang bakal kamu lahirkan nanti. Tapi Pak, sampai saiki kan aku durung mateng. Makanya tuh, kamu tuh sekarang hamil beneran, jangan bohong-bohongan. Lah carane piye? Lah kok caranya piye? Kowe iki memang bodoh bener-bener apa cuma ngetes bapak atau kamu ini? Hah? Lah kok caranya piye? Dengar Jum, ini adalah kesempatan untuk kamu karena kamu sekarang nggak punya saingan. Jadi sekarang kamu mesti pinter nyari-nyari kesempatan berduaan dengan Mas Aryo. Mas Aryo bakalan seneng kok kalau dapat anak dari kamu. Lah wong yang sekarang punya kesempatan ngasih anak ya cuman kamu toh.
tapi Pak. Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang kamu mesti hamil beneran. Kalau perlu ya, minum jamu-jamuan biar cepat hamil gitu loh. Terus kamu ngelapor, ngadep sama Ndoro Doso. Bilang kalau kamu itu akan memberikan cucu sama Ndoro Doso. Tapi tentu saja dengan satu syarat. Minta uang 250 miliar sebagai warisan untuk cucunya. Ngerti gak kowe? Gimana? Udah sadar belum? Belum, Bos. Yaudah, sekarang kamu siram mukanya dengan air supaya dia cepat sadar. Baik, Bos. Lepaskan! Kenapa saya diikat? Lepaskan! Selamat datang di kerajaan kami, Pak Doso. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kami ini hanya sekecil segerombolan penculik. Dan kami akan minta tebusan atas penculikan Anda saat ini. Kalian pikir saya ini bisa dikertak? Tidak, saya tidak akan memberikan apapun yang kalian mau. Ya mungkin, kalau misalnya Anda emang tidak. Tapi keluarga Anda pasti bisa dan mau. Tidak, keluarga saya tidak akan memberikan apa-apa. Kecuali dapat dari izin saya. Kita lihat saja. Apakah Anda akan tahan dengan siksaan kami atau tidak? Dan Anda akan menyuruh keluarga Anda untuk menuruti semua perintah kami. Seperti apa? Memangnya berapa yang kalian minta? Tidak banyak kok. Cuma 1 triliun. 1 triliun? Wajar! Kalian pikir saya punya uang sebanyak itu? Kalaupun ada, tidak akan saya berikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda tidak punya. Anda itu orang yang paling kaya, seraya kaya. Atau paling kaya. Tidak mungkin tidak punya. Tidak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalaupun punya, saya tidak akan berikan. Lihat aja. Apakah Bapak akan mengatakan tidak akan setelah Bapak merasakan apa yang telah kami siapkan? Apa? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa? Turunkan kali ini. Cepat! Anda lihat gambar ini? Lihatlah! Mau apa kalian? Saya akan gantung Bapak. Sangat bagus. Kamu kan yang sudah menculik Romo. Aduh Mbak, dateng-dateng kok nuduh-nuduh saya nyulik. Ya ndak mungkin toh Mbak. Sinta, kamu tuh jangan belaga bego ya. Saya yakin, pasti kamu yang sudah menculik Romo kan? Mbak Sarah ini suka aneh-aneh. Kalau saya menculik Mas Doso, itu artinya saya ini juga akan rugi toh. Kalau Mas Doso diculik, pernikahannya gagal dong. Tuh, saya ini sama sekali ndak mau Mbak Sarah kalau pernikahan saya itu gagal. Oh, jangan-jangan ini semua ulahnya Mbak Sarah lagi. Mbak Sarah ini sengaja menculik Mas Doso supaya Mas Doso itu tidak jadi menikah dengan saya, iya kan? Heh, kamu itu pintar sekali memutarbalikkan fakta ya. Saya tuduh kok malah menuduh balik. Tuh kan, sangat kelihatan sekali kalau Mbak ini sangat ketakutan kalau saya ini menikah dengan Mas Doso. Heh Sinta, justru saya mendukung pernikahan kamu dengan Doso. Kamu tuh jangan salah menilai saya. Salah menilai bagaimana? Udahlah Mbak, terus terang aja. Malah nuduh-nuduh saya bohong. Saya sama sekali tidak melakukan itu. Kalau gitu, pasti kamu kan yang menyetrum saya. Setrum? Jo, disangkain kita ini menyetrum dia. Waduh. Mbak Sarah ini makin aneh-aneh aja. Saya sama sekali nggak tahu Mbak kalau soal setrum-setruman. Setrum. Lalu siapa dalam dibalik semua ini? Ya mana saya tahu Mbak. Kalau saya tahu, saya akan kasih tahu Mbak Sarah. Saya nggak tahu Mbak. Siapa sebenarnya sudah menculik Romo dan berani mencelakakan saya?
Tapi, Prof. Bagus. Pertahankan detak jantungnya lagi. Ya. Baik. Semoga tidak ada gangguan lagi. Ya, karena itu kita harus bergerak cepat sebelum kondisinya drop lagi. Baik, Prof. Semoga tidak ada gangguan lagi, Prof. Untuk itu, kita harus bergerak cepat. Cepat kamu ambil obat penenang jantung. Baik, Prof. Kita itu harus segera menyingkirkan si Sarah, Jo. Mbak takut. Kalau si Sarah itu menyelidiki soal penculikan si Doso, itu artinya akan gawat bagi kita. Tapi Mbak, apa nggak terlalu bahaya kalau kita coba buat singkirin dia lagi? Ih, iya kalau berhasil. Kalau gagal, kita makin terpojok. Iya juga sih. Tapi perempuan itu sangat membahayakan buat kita, Jo. Gini aja, rencana pertama kita, kalau Mas Teddy berhasil, kita nggak perlu singkirin Sarah. Karena kita akan menjauh dengan sendirinya. Tapi, Kecuali apa? kecuali rencana Mas Teddy gagal. Baru kita harus singkirin Sarah, supaya aman. Bagus juga. Akhirnya, kita berhasil juga, Rut. Kita berhasil memindahkan janin dengan sukses. Benar, Prof. Ternyata usaha kita selama ini tidak sia-sia. Iya, tidak sia-sia. Karena penelitian kita ini akan dikenang sepanjang masa. Dan kita akan menjadi ilmuwan yang sangat terkenal dan kaya raya. Tapi, Bos, bagaimana dengan kondisi Ibu Janin? Kelihatannya dia lemah sekali. Kamu tenang saja. Percaya sama saya. Yang penting, kamu jangan bicara apa-apa sama dia. Dan kalau dia tanya tentang istrinya, kamu bilang dia baik-baik saja. Hah? Dan kamu jangan bicarakan yang mencurigakan. Hah? Lepaskan saya! Lepaskan! Lepaskan! Dalam waktu 10 menit, jika kami tidak turunkan Anda, maka darah Anda akan terkumpul. Dan Anda akan merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Lepaskan dia! Lepaskan saya! Kami memang kejam. Tapi kami bisa menjadi manusia yang lebih lembut apabila Bapak mau menuruti omongan kami untuk menyuruh keluarga Bapak menyiapkan 1 triliun. Apa? Tidak! Pokoknya tidak. Saya tidak akan menyerah dengan ancaman teroris seperti kalian. Tidak! Kalau begitu nikmati saja sakit kepala yang sangat luar biasa. Dan asap ini akan membuat paru-paru Anda seperti terbakar. Bakar apinya. Bagaimana Pak Doso? Tetap tidak! Tidak! Sumpah lo mulutnya. Lepaskan! Bagaimana Pak Doso? Siap untuk bicara dengan keluarga Anda? Kalau Anda memang tidak mau untuk bicara dengan keluarga Anda, kalau begitu saya yang akan bicara. Sini HP-nya. Cepat. Mbak Sila. Silakan masuk, Mbak. Iya, makasih Pak. Monggo, silakan duduk. Ya, makasih. Tumben ini Mbak Sila kemari. Ada apa ya? Saya mau berobat, Pak. Berobat. Loh, memangnya Mbak sakit apa? Loh, emang Dini nggak cerita sama Bapak? Enggak tuh. Dan enggak cerita apa-apa. Berarti Bapaknya nggak tahu apa-apa. Dia nggak terlibat.
Ini bisa gue manfaatin untuk cari tahu ramuan apa yang dipakai Dini. Oh, saya pikir Dini suka cerita-cerita gitu sama bapak. Ya enggak juga, Mbak. Malah Dini itu sifatnya sangat tertutup sama Bapak. Oh iya, sebenarnya Mbak Sheila ini sakit apa? Kalau saya perhatikan, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dari luar memang kelihatannya baik-baik aja, Pak. Tapi organ dalam saya yang kena, terutama bagian paru-paru dan rahim saya. Kata dokter, saya terkena zat Temix yang terlalu banyak saya hirup. Loh, itu kan biasa digunakan untuk membunuh tikus, Mbak. Tikus? Bapak tahu zat itu? Ya tahu lah, Mbak. Biasanya orang-orang kampung ini menggunakan zat tersebut untuk membunuh tikus. Dan setahu Bapak, zat itu sangat berbahaya apabila langsung dihirup oleh manusia. Jadi bukan hanya bisa mengeringkan rahim, juga bisa menyebabkan kematian, Mbak. Kalau sampai bener Dini pelakunya, gue gak bakalan pernah maafin dia. Dia sama saja nganggep gue nih tikus yang harus dibunuh. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana caranya kok bisa terjadi seperti itu? Ya, panjang lah Pak ceritanya. Waktu itu saya lagi mengendarai mobil dan tiba-tiba meledak lalu mengeluarkan asap itu. Makanya tujuan saya datang ke sini, Pak. Saya mau berobat ke Bapak. Mudah-mudahan ya Bapak bisa menyembuhkan paru-paru dan rahim saya yang sudah terlanjur kena ini. Bapak bisa kan mengobatinya? Ya, insya Allah Bapak akan coba membantunya, Mbak Sheila. Tetapi kalau benar-benar untuk sembuh seperti semula, ya kita pasrahkan saja atas kebesaran Allah. Semoga saja Allah berkenan untuk menyembuhkan Mbak. Walaupun bagaimana juga, saya hanya manusia biasa, Mbak. Saya hanya sekedar sebagai perantara bagi Allah. Iya, Pak. Jadi kita kembalikan pada Allah masalah itu semua. Ya, kalau begitu, Bapak coba cari dulu ramuannya ya. Iya, Pak. Permisi. Awas ya. Kalau emang benar-benar ketahuan lo yang membunuh gue, lihat aja. Gak ada ampun buat lo. Apa, Pak? Mbak Sheila datang ke rumah kita. Makanya Bapak telepon kamu. Mau apa dia datang ke rumah kita, Pak? Ya dia bilang sih, dia mau berobat sama Bapak. Karena sudah terlalu banyak menghirup zat temik. Itu kan sangat berbahaya. Ya cuma, membuat saya tuh aneh. Dia bilang dia menghirup zat itu ketika mobil yang dikendarinya meledak. Lah kok bisa ya? Zat itu ada di situ? Ya bisa aja, Pak. Namanya juga itu kan kecelakaan. Ya tapi... Sudahlah, Pak, sudah. Bapak, nggak usah pikirkan lagi ya. Lagian ini semua juga kan sudah terjadi. Dan zat itu juga sudah dihirup sama Mbak Sheila. Ya benar juga sih. Cuma, sekarang Bapak sudah memikirkan bagaimana cara mengobatinya ini. Iya itu juga maksud Dini, Pak. Tapi apa Mbak Sheila itu nggak nanya sesuatu, Pak, sama Bapak? Maksud kamu? Iya, itu maksud Dini, apa dia itu nggak nanya sesuatu tentang zat yang sudah dia dihirup itu, Pak? Ya belum sih. Cuma sepertinya dia terkejut ketika Bapak katakan kalau zat itu biasa digunakan untuk membunuh tikus dan sangat berbahaya bagi manusia. Memangnya kenapa, Pak? Enggak apa-apa kok, Pak. Tapi kalau nanti Mbak Sheila itu nanya sesuatu tentang itu, tolong Bapak jawab bilang aja enggak tahu ya, Pak ya. Loh. Kenapa? Kenapa Bapak harus bilang begitu? Hah? Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya sudahlah, Pak. Pokoknya Bapak bilang aja enggak tahu. Ya sudah ya, Pak ya. Dini masih ada urusan lain. Assalamualaikum, Pak.
Bapak itu bilang nggak tahu sama Mbak Sheila. Mudah-mudahan Bapak itu bisa menutup-nutupi soal ini sama Mbak Sheila. Aduh ya Allah. Gimana Mbak? Udah ada kabar belum dari Aryo? Belum, Ta. Makanya ini saya tuh nunggu kabarnya. Saya itu benar-benar sedih, Mbak. Masalah Inaya ini belum selesai. Sekarang ada lagi masalah baru dengan diculiknya Romo. Makanya itu saya pikirkan sekarang, Ita. Ada aja cobaan keluarga ini itu ada aja, Ita. Iya, Mbak. Mbak, itu teleponnya bunyi. Mungkin dari Aryo. Assalamualaikum. Selamat siang. Siapa ini? Apakah saya berbicara dengan istri dari Pak Doso? Iya benar, saya istrinya Pak Doso. Oh, senang berkenalan dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya John. Dan sekarang saya telah bersama Pak Doso yang telah kami ganti. Dan di bawahnya terdapat bara api yang mengeluarkan asap sangat banyak. Mungkin Pak Doso sangat tersiksa. Maksud kamu apa ini? Maksud saya, kalau Ibu tidak ingin Pak Doso tersiksa, tolong siapkan uang senilai 1 triliun. Dan bersama. Kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti nih. Oh, baik. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Sekarang ini Pak Doso telah saya culik. Atau mungkin akan saya bunuh. Apabila 1 kali 24 jam Ibu tidak menyiapkan uang senilai 1 triliun. Kamu jangan gila ya. Kita nggak punya 1 triliun. Tidak mungkin, pasti kalian punya. Jadi sekarang tolong siapkan uang itu atau Pak Doso akan mati. Oh ya, dan jangan pernah bilang sama polisi. Ngerti? Selamat siang. Halo. Apa, Mbak? Romo diculik kita. Nah penculiknya itu mereka tembus 1 triliun, Ta. Astaga ya Allah. Saya telepon Aryo dulu, Ta. Iya, iya. Angkat yo. Apa? Mereka minta tebusan 1 triliun. Yo, kamu cepat pulang. Ini di rumah ini ada masalah. Kita harus rundingkan masalah ini, Aryo. Iya. Baik. Iya. Bapak sekarang sudah siap menyiapkan 1 triliun. Tidak mungkin. Saya tidak punya aset sebanyak itu. Tidak mungkin. Bapak jangan bohong. Aset yang terlihat di mata sekarang mungkin tidak banyak. Tapi saya yakin kalau Bapak punya banyak aset yang tidak terlihat. Apa maksud kamu? Ya, saya tidak tahu. Orang kaya semacam Bapak ini pintar menyimpan uang, menyimpan harta agar tidak kena pajak. Dan sekarang, tolong ambil simpanan itu untuk menebus nyawa Anda. Atau tidak, Anda akan berteman dengan cacing. Diam. Mudah-mudahan kedatangan gue kesini gak sia-sia. Jadi gue bisa nunjukin dan gue punya bukti yang kuat. Gue juga bisa nunjukin ke Mas Aryo kalau Dini itu siapa sebenarnya. Maaf ya Mbak, buat Mbak mungkin terlalu lama. Soalnya saya harus meracik dulu, ya. Ya untungnya masih ada ramuan ini. Monggo Mbak, silakan. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Dan semuanya sudah Bapak catat di situ untuk aturan minumnya. Silakan Mbak baca saja. Kalau ada yang kurang paham, silakan Mbak hubungi saya. Pak, tadi Bapak bilang kalau banyak orang kampung yang pakai zat itu untuk bunuh tikus. Kalau saya bisa tahu, itu zat apa ya Pak ya untuk membuat ramuannya itu? Memangnya tadi saya ngomong begitu? Loh, tadi kan Bapak yang bilang sama saya seperti itu. Oh, maaf Mbak Sheila. Ya maklumlah, Bapak ini kan sudah tua. Jadi suka lupa kalau ngomong apa gitu loh. Kok perasaan tiba-tiba jadi aneh gini ya setelah dia dari dalam? Tadi kayaknya dia baik-baik aja. Mbak Sheila, maaf, saya masih ada keperluan lain. Jadi kalau memang Mbak Sheila sudah selesai, monggo silakan. Entar dulu Pak, yang tadi pertanyaan saya tadi belum dijawab sama Bapak. Maaf sekali lagi Mbak. Saya tidak bisa menjawabnya. Jadi
Saya mohon maaf. Monggo Mbak, monggo. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Maaf kalau saya sudah mengganggu ya. Assalamualaikum, makasih Pak. Waalaikumsalam. Alah, Dini. Kenapa saya harus melakukan seperti itu? Terpaksa semua ini saya lakukan demi kamu, Nak. Tapi aneh. Ada apa ini dengan Dini? Kok permintaannya aneh-aneh seperti ini? Ya Allah. Mbak Sela. Saya mohon maaf. Saya telah membohongi Mbak Sela. Kenapa jadi aneh gitu ya bapaknya si Dini? Tadi dia nggak kayak gitu. Kenapa dia tiba-tiba bisa berubah sikap kayak gitu? Jangan-jangan Dini udah tahu kalau gue di sini, makanya dia ngomong sama bapaknya supaya jangan ngomong apa-apa ke gue. Wah, jahat banget Dini. Lihat aja Dini, gue bakal bales. Lihat, gue bejek loh. Waduh, piye kita? Harta saya itu yang bertambah hartanya Romo itu belum cukup 1 triliun loh. Iya Mbak, harta Romo itu juga kan 500 miliar. Aset-aset seperti perusahaan, rumah. Kalaupun kita mau menjual itu kan butuh waktu Mbak. Kita laporkan masalah ini ke polisi saja ya. Jangan dilaporkan ke polisi loh. Maksud Mbak Sinta itu dengan bilang jangan itu apa ya? Maksud saya begini Mbak Ita, kalau dilaporkan nanti takutnya jiwanya Mas Doso itu terancam. Kan biasanya penculik atau semacam begitu suka membunuh kalau dia tahu dilaporkan ke polisi. Aduh, serem saya. Oh iya sih, tapi bener juga. Tadi tuh pencurinya ngomong jangan sampai lapor polisi. Iya Mbak, tapi ini gimana? Kita ini kan belum bisa mengumpulkan apa yang mereka minta Mbak. Lagi pula, Mi, kalau misalnya kita memberikan harta itu sama Romo, nanti kita tidak akan mendapatkan warisan apa-apa dong dari Romo. Oh, kamu tuh ya. Denger sana. Kita tuh semua tuh lagi pusing ya. Kenapa tuh nyawanya Romo kamu tuh pikir duit aja, harta aja. Kamu tuh semacam apa sih? Ya, maksud saya tuh bukan seperti itu. Ya apa? Ya, saya juga yakin kalau misalnya Romo tuh juga nggak akan setuju kalau misalnya kita menyerahkan harta dia hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Romo itu pasti setuju, Sa. Buat kita itu yang terpenting adalah nyawanya Romo. Harta itu bisa dicari lagi kok. Iya, betul itu kata Ita. Saya pun aja, nyawa saya aja rela buat Romo. Kamu itu apa? Kamu gak punya pikiran kamu? Waduh, kalau seperti ini saya harus menyelamatkan harta saya duluan. Karena kalau tidak, sia-sia pengorbanan saya selama ini. Oh iya, yo. Sekarang gini aja, yo. Sekarang mulai kumpulkan aset-asetnya Romo, terus bitcashnya Romo, saham-sahamnya Romo. Karena apa? Kita cuma dikasih waktu 24 jam tok loh. Motor saya pakai jatuh lagi tadi. Jadi saya nggak bisa ngikutin mereka. Atau jangan Apa kamu? Aryo ya yang melakukan penculikan itu. Itu tega-teganya menuduh saya seperti itu. Ya bukannya seperti itu, tapi bisa saja kan kamu sengaja melakukan rencana ini untuk menculik Romo agar kamu bisa mendapatkan hartanya Romo. Buktinya kamu ada tempat kejadian. Ami, saya mengikuti Romo itu karena saya pengen tahu Inaya itu disembunyikan di mana sama Romo. Nah, kamu tuh berbohong. Bisa aja kan kamu yang merekayasa semua penculikan itu, lalu kamu pura-pura nolong Romo, alasan motor kamu itu jatuh. Jadi dibilang itu kalau kamu tuh udah ngebela Romo. Kan belakangan ini Romo tuh kesang membenci kamu, jadi kamu tuh dendam sama Romo. Ami, saya memang bukan anak kandungnya Romo. Saya memang sering bertentangan sama Romo. Karena saya nggak suka sikapnya Romo itu suka kelewatan. Tapi demi Allah, Ami, saya itu sangat sayang sama Romo. Bahkan saya rela nyawa saya ditukar sama Romo. Jadi sekarang lebih baik Ami bunuh saya daripada saya harus mengorbankan nyawanya Romo. Yo, sudah yo.
Nggak usah melayani omongan orang gila kayak gitu. Iya. Lebih baik sekarang ini kita konsentrasi mengumpulkan semua hartanya Romo ya. Kalian semua yang gila. Kamu yang gila. Mbak, Apa lagi kamu? ada yang bisa saya bantu? Kami tidak butuh bantuan kamu sih. Iya. Tadi penculiknya itu telepon kemana? Ke handphone atau ke rumah? Teleponnya itu ke rumah, yo makanya yo opo ini? Kalau misalkan mereka telepon ke handphone, jadi saya bisa tahu nomornya. Jadi saya bisa bernegosiasi sama mereka. Yuk, kamu coba telepon aja ke handphonenya Romo. Siapa tahu mereka itu mau ngangkat teleponnya, yo. Iya, yo. Gimana? Mulai sakit kepalanya? Saya tidak akan menyerah. Itu urusan Bapak, bukan saya. Ada yang mana nih? Halo? Kamu, kalau sampai terjadi sesuatu sama bapak saya akan kejar kamu sampai ujung langit. Oh, rupanya ini adalah anak dari Pak Doso, yuk. Benar-benar anak yang sangat membanggakan orang tua. Saya benar-benar terharu. Dan kalau kamu masih sayang sama bapak kamu, tolong siapkan uang yang kami minta, ngerti? Jangan, yuk! Jangan turuti apa mau mereka! Biarkan! Kamu dengarkan suara bapak kamu, ha? Dengarkan? Dia itu memang bapak yang hebat, ya. Dia tidak mau menyerahkan hartanya sedikit pun kepada kami, walaupun dia akan mati. Berarti dia sangat sayang sama keluarganya, ya. Kalau begitu, saya nggak main-main. Dalam waktu 1 kali 24 jam uang 1 triliun itu tidak ada. Dia akan mati, ngerti orang? Hah? Tapi kami nggak punya uang sebanyak itu. Saya yakin punya. Bapak kamu pasti menyimpannya di suatu tempat. Dan sekarang, saya mau kamu ngomong sama dia dan berunding di mana dia sembunyikan harta itu. Ngerti? Ngomong. Yuk, Romo tidak apa-apa, yuk. Pokoknya kalian jangan khawatir, jangan turuti mau mereka, yuk. Romo, tapi Romo itu dalam keadaan bahaya, Romo. Romo, kami semua ini rela menyerahkan semua harta kami untuk menyelamatkan Romo. Tapi kalau memang Romo mempunyai simpanan yang lain, tolong Romo katakan sama kami. Jadi kami bisa mengambilnya, Romo. Tapi yuk, cuma harta itu yang Romo punya, Romo nggak punya lagi. Yo, bapak kamu itu bohong. Bapak kamu pasti punya simpanan yang sangat banyak yang kamu sendiri tidak tahu. Ngerti orang? Jangan percaya, yuk. Dari mana kalian tahu? Kami aja sekeluarga nggak ada yang tahu. Ya kamu tidak usah tahu saya tahu dari mana. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bagaimana mencari uang 1 triliun itu dan memberikan kepada saya. Ngerti? Kalau tidak, bapakmu akan mati. Asal kamu tahu ya, sekarang ini bapak kamu telah aku gantung dengan kepala di bawah. Dan di bawahnya ada bara api. Dan mungkin dalam beberapa jam, dia akan mati. Jangan percaya, yuk. Kalau kamu memang tidak percaya, biar saya tunjukkan. Handphone kamu pasti sudah punya fasilitas video screening, toh? Di sini juga ada punya bapak kamu. Ya udah, kalau gitu lihat aja ya, sebentar lagi. Brengsek kalian. Kalian mau berteror keluarga saya ya? Ya tidak apa-apa. Keluarga kamu juga pengen lihat keadaan kamu sekarang, toh? Iya. Nyalakan apinya, biar sedikit lebih dramatis. Mereka ngeliatin gambar Romo yo. Iya. Mana yuk? Salah-salah mukanya si Teddy itu bisa kelihatan. Tenang aja Mbak Sita. Mas Teddy pasti pakai penutup muka. Aman. Bagaimana? Sekarang sudah bisa lihat muka saya, toh? Maaf kalau saya kurang sopan dengan menutup wajah saya, ya? Sekarang tunjukkan. Di mana Romo saya? Tunjukkan. Ya, sabar. Kalian semua pokoknya tidak ada yang boleh menuruti kemauan mereka. Romo tidak apa-apa. Romo tidak apa-apa.
Apa? Wah, sepertinya Pak Dosa akan pingsan. Karena dia udah kekurangan tenaga. Mungkin dia sudah kecapean. Dan mungkin dalam waktu 1 jam dia akan mati. Dan sekarang, coba bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu buat kami. Ngerti? Baik, kami akan menuruti kemauan kalian. Tapi kami ini nggak punya uang 1 triliun. Kami cuma punya 500 miliar. Itu pun kami menjual seluruh aset kami. Jadi itu butuh waktu. Saya tidak mau tahu, urusi urusan kalian sendiri. Ngerti? Saya tolong turunkan dulu nama saya. Tolong. Ya, saya akan turunkan. Yang penting dia mau bekerja sama dengan kami. Oke? Yuk. Ya udah, kalau gitu selamat siang. Maaf bikin kamu merepotkan. Ya? Yuk. Hei! Pasti mereka akan menyanggupi keinginan kita. Karena mereka tidak tega melihat bapaknya disiksa seperti ini. Iya kan? Tapi bos, kalau mereka nggak punya uang 1 triliun gimana? Ya pasti punya. Karena si bandot ini sangat kaya raya. Jadi semakin kita menyiksa dia, dia akan menunjukkan di mana harta karunnya untuk kita. Ngerti? Apa Jum? Doro Dosa diculik dengan minta tebusan 1 triliun. Yo Pak makanya sekarang lagi pada ngumpulin harta buat tebusannya Doro Dosa. Waduh, duit 1 triliun ini kan banyak banget toh Jum. Apa Doro Dosa punya harta segitu banyaknya? Lah iya, makanya kuwi to Pak soalnya mereka lagi pada bingung ngumpuli duit semono akeh soalnya kan hartane Romo ndak sampai segitu toh. Jum, coba bapak yang dapat uang segitu banyaknya. Wah, bapak kan nggak perlu ngapa-ngapain selama 7 turunan toh. Aku yo pengen toh Pak duit-duit samono akeh. Terus piye toh Pak nasibe dhewe iki? Bola Jum, bapak ora iso mikir iki. Semua harapannya bapak musnah, hilang. Lawang belum dapat apa-apa. Doro Dosanya sudah miskin duluan nih. Yo, terus ki piye toh Pak ojo gresah terus ah. Kowe iki iso ngomong piye. Lah kok mesti kandhani, bapak ora iso mikir. Lah kok masih tanya-tanya aja toh. Itu tuh namanya apes. Lah kita ini kena imbasnya. Nasib. Pengen dadi wong sugih kok angel tenan iki ya. Weh, Pak Waluyo! Sini! Rene Waluyo! Ini orang ini pinter banget, Mas. Dia tahu seluruh hartanya Romo luar dalam. Iya, tapi kita tetap aja harus cari uang 1 triliun. Saya pasti akan bantu, Mas. Karena saya nggak mau terjadi apa-apa sama Romo. Iya, terima kasih banyak. Kita memang harus saling membantu untuk menyelamatkan Romo. Udah, pokoknya sekarang Mas nggak usah khawatir, Mas tenang aja. Sekarang saya mau balik dulu ke kamar saya mau ngecek dulu semua perhiasan yang saya punya. Kali aja mungkin bisa ngebantu. Ya, misi Mas. Gimana dong nih? Kalau misalnya semua uangnya Romo itu dipakai untuk nebus Romo, gimana dengan harta saya dan juga Bayu? Pasti semuanya akan hilang gitu aja dong. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Saya nggak mau kehilangan hartanya Romo. Enak aja tuh penjahat, cuman dengan menyulik Romo udah langsung dapetin hartanya Romo. Sementara saya selama ini melakukan segala cara, menghalalkan semua hal untuk ngedapetin hartanya Romo, cuma bisa gigit jari akhirnya. Saya harus segera mengambil tindakan. Saya tidak mau kehilangan sepeser pun dari harta Romo. Kayaknya kita ini masih punya sertifikat villa dan tanah kita yang di Parangtritis itu loh, Mbak. Parangtritis. Kamu tahu di mana? Sebentar. Cariin. Kamu udah? Ini dia, Mbak, bener. Iya. Oh iya ini. Tapi uang yang diberangkas itu cukup enggak yo? Udah berapa? Kan kita belum ngitung, Mita. Sepertinya sih uang yang ada di berangkas itu enggak lebih dari 3 miliar, Mbak. Aduh, Tatu, apa ini? Ya udahlah, kita ini kan masih usaha dulu. Lagian semua ini kan belum dihitung juga termasuk ini nilai perhiasan kita itu. Bagus ya. Yos. Ayo. Siap pakai acara dalam semua itu.
lagi di situ. Aduh, gimana dong, habis semua warisannya ya, saya nggak kebagian ini. Tapi saya nggak boleh nyerah. Saya harus tetap menyelamatkan minimal ya seperak dua perak lah untuk meminimalisir kerugian saya. Aduh, jumpa atau ini karungku. Iya, tapi kami semua lagi bantu Bang Doro. Mungkin untuk bayar tebusan. Iya, sebagai karyawan yang baik, kita harus bantu Doro supaya Boro cepat bebas. Iya, iya tapi ini karungku. Lagian aku yang buru-buru mau ngasih sumbangan kok. Hidup gua aja masih susah. Alah, kamu tuh pelit banget sih namanya nyumbang. Sini. Aku tuh udah pelit, tapi kalian Doro tuh udah kaya raya kok. Lagian hartanya Doro tuh cukup untuk nebus. Tidak ada apa-apanya. Gak ada barang berharga, lepaskan. Lepaskan. Sampai lu. Kalau ya berhenti gue. Berhenti yuk. Yuk. Pelit ini nggak ketulungan orangnya. Jan. Saya harus bisa mencari harta itu. Setidaknya supaya saya harus bisa menyelamatkan. Nggak ada. Ini harta. Semua hartanya itu udah habis ya bersama Raka sama Ita. Brengsek mereka. Nah, satu-satunya harapan saya adalah berantas uangnya Romo. Saya harus bisa mendapatkan uang itu. Ya, malah juga nyopot sih. Aduh, diapain sih sama mereka? Aduh, gimana dong? Saya nggak bisa ngebuka lagi. Wah, saya bisa nggak dapat apa-apa. Brengsek. Kamu tak apa-apa, Sarah? Iya, kamu itu pakai nendang-nendang berangkat segala lagi. Nggak apa-apa, Ami. Tadi tuh kaki saya kesemutan. Terus makanya saya tendang-tendang gitu. Nggak taunya nggak sengaja ketendang berangkasnya, Ami. Alah, kamu tidak usah bohong. Saya tahu kamu kesini tuh ya pasti ngincer sesuatu, ngincer harta ya toh? Oh iya Mbak, dia ini takut nggak kebagian warisannya Romo ya toh. Ya. Makanya kamu duluan kesini mau nyita hartanya Romo. Iya ya kamu. Ami berdua tuh nggak ada capek-capeknya nuduh sama cowok men. Alah, kita tuh bukan nuduh tapi ini fakta. Kamu tuh boya nyumbangin perhiasan kamu barang-barang berharga buat Romo, bukannya harta tuh aja di otak kamu. Ingat ya Sarah, Romo itu membelikan perhiasan buat kamu itu kan juga pakai duitnya Romo. Jadi itu kan miliknya Romo juga. Iya. Tapi Ami, barang yang udah dikasih itu gak bisa ditarik lagi. Oh, saya tuh tahu kamu ya. Kamu tuh sama Romo tuh ya. Ada mau hidup sama Romo, kamu tuh sama Romo. Cuma ada maunya toh, iya kan? Iya, giliran lagi susah, kamu itu mau nyelamatin diri kamu sendiri. Iya kan? Ami, maksud saya tuh bukan seperti itu, tapi saya tuh kan masih punya Bayu yang masa depannya tuh masih panjang. Kalau misalnya harta saya semuanya diambil, terus masa depannya Bayu tuh gimana, Ami? Alasan kok aja kamu gitu. Sarah, kamu inget, bukan cuma kamu yang punya anak kecil. Kamu lihat tuh Inaya, anaknya ada 3 dan semuanya masih kecil-kecil kok. Tapi Inaya itu istri dan ibu yang tidak bertanggung jawab. Buktinya aja sekarang suaminya hilang. Dia kemana? Dia malah pergi kan? Alah, udah. Kamu tuh gak usah kebayangan ngomong. Kalau misalnya kamu ya nggak mau nyumbang perhiasan kamu, harta kamu itu yang sebagai keret tuh ya, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kamu mau menuntut Romo ya. Awas kamu ya. Iya, dan saya akan adukan kamu ke Romo kalau kamu adalah istri yang mau hartanya doang. Iya, ngerti? Ada apa lagi, Ruth? Lihat, Prof. Jantungnya berhenti lagi. Apa? Berhenti lagi? Iya, Prof. Gimana ini? Ini gawat. Pasien bisa terancam. Waduh. Gawat. Sebentar lagi. Pak Dosa mau kesini lagi. Cepat kamu ambil sensi jantung. Kita pacu jantungnya. Semua perhiasan saya, Mas, dan surat mobil saya di situ. Iya, saya juga, Mi. Tapi mungkin punya saya itu tidak seberapa dibanding punya Mbak Sheila. Iya, apalagi saya. Harta yang paling berharga bagi saya ya cincin nikah saya sama Mas Aryo ini aja. Juminten, jangan Juminten. Cincin pernikahan tuh nggak boleh digadein. Udah, kamu nggak usah. Iya, Jum. Oh iya, Mbak. Ini juga perhiasan saya semuanya sudah saya taruh di situ sama yang ini ya. Terima kasih ya, Ta. Saya juga kok perhiasan saya ini sudah semuanya.
Terus uang saya 10 miliar, rumah saya, villa saya semuanya sudah. Terima kasih semuanya. Saya juga akan memberikan restoran saya dan semua simpanan-simpanan saya. Oh, tapi yo kalau digabungkan jumlahnya berapa yo? Sebentaran, saya hitung dulu ya. Mas Aryo, kami berdua juga mau nyumbang, Mas Aryo. Ya, ini nggak seberapa Mas Aryo, tapi mudah-mudahan saja dapat membantu Mas. Iya, Mas Aryo. Cuma itu saja yang kami berdua punya, Mas Aryo. Iya, enggak apa-apa. Urip, Dewo, dengan begini tuh Romo itu akan bangga dengan kalian berdua. Kalau saya bukannya ndak mau nyumbang Nyonya, tapi yang saya punya ini ya cuman karung ini. Lagian ya isinya ndak ada apa-apanya kok. Cuma tetek bengek saya aja kok. Sudah. Awal yo. Tidak apa-apa. Nah, ini sudah terkumpul semuanya yo. Coba kamu hitung lagi, Le. Saya hitung lagi. Kelihatannya masih kurang. Yo, gimana kita ini bisa mendapatkan uang sebanyak itu lagi, yo? Mbak, mungkin Mas Duso itu ada harta yang terpendam loh. Apa sih, Nak? Harta terpendam? Ya mungkin aja kan yang disimpannya itu di suatu tempat gitu loh. Iya, benar. Penculikan juga ngomong gitu sih. Tapi kita sendiri kan juga nggak tahu ada di mana. Sinta, kamu tuh tahu dari mana? Kok Romo itu punya harta terpendam, ah? Iya, saya mah menduga-duga aja seperti penculik bilang itu. Tapi Ami, nggak ada salahnya kan kalau kita coba cari. Romo pendam. Saya juga nggak tahu, Mbak. Setahu saya sih Romo udah nggak nyimpen apa-apa lagi. Iya yo, Ami juga berpikir seperti itu. Karena semenjak Ami ini menikah sama Romo tuh nggak pernah bilang apapun tentang harta yang terpendam. Ya sudah, kalau gitu kita cari dulu sekitar sini. Siapa tahu masih ada harta-harta yang lainnya atau data-data yang lainnya ya. Wah, apa ini? Apa yo? Kamu nemuin aku yo surat berharga. Bukan, tapi ini tempat klinik di mana Ina yang disembunyikan, nih alamatnya nih. Iya Mbak, benar. Di sini tertulis jelas ini adalah klinik program pemindahan janin. Nggak salah lagi, ini pasti ini alamatnya. Iya udah, ayo kita cepat selamatan Ina ya. Ya, kalau gitu kita langsung sana. Ayo. Apaan sih balik-balik segala? Gue sama lo masih punya urusan yang belum gue selesain. Lepas! Mbak Sela tuh ngomong apa sih? Saya nggak ngerti maksud Mbak Sela itu apa. Lo kan udah ngomong apa sama Bapak lo? Ngaku. Mbak Sela ngomong apa sih? Saya nggak ngerti apa maksud Mbak Sela. Lo emang pinter acting. Tapi saya gue gak akan ketipu sama acting murahan lo itu. Saya bener-bener nggak ngerti ya maksud Mbak Sela apa ya. Kenapa sih Mbak Sela tuh senang sekali nyari masalah sama saya? Lo yang cari masalah ke gue duluan dengan nyalakain gue. Terus lo coba nutupin bukti yang gue punya kan untuk ngeberatin lo dengan lo nelfon bapak lo kan. Lo ngomong apa sama bapak lo? Mbak Sela tuh kalau ngomong jangan ngasal ya. Saya aja tuh nggak tahu kalau Mbak Sela tuh pergi ke rumah saya. Gimana saya bisa menelpon bapak saya? Mbak Sela ini bener-bener paranoid ya, makanya selalu curiga sama orang. Paranoid makan nih Mbak. Iya paranoid. Hei, ada apa ini? Hentikan. Sudah. Hei, kalian berdua ini ya malah menambah beban pikiran saya. Sudah saya pusing sama urusan Romo dan Inaya. Kalian malah berantem menambah beban pikiran saya. Iya, itu bener apa yang dikatakan si Aryo. Aduh, jari buat aja kalian berdua ini. Iya, kalian itu harusnya ngerti dong kalau di rumah itu kan sedang banyak masalah. Harusnya bantu, bukan malah seperti ini.
Ya sudah, Mi. Biarkan saja mereka pikir sendiri. Ayo kita jemput Inaya. Mas, tunggu. Saya juga mau ikut. Enggak, kamu jangan ikut. Tapi Mas, ya janin yang ada di kandungannya Mbak Inaya itu anak saya. Jadi saya tuh harus tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sudah, ya sudah. Kamu ikut. Semua itu emang bener-bener bodoh itu. Udah tahu si Doso dalam bahaya, masih aja mikirinnya Inaya. Seberapa penting sih si Inaya itu? Salah-salah, saya ini akan rugi besar ini. Kalau semua orang itu memperdulikannya Inaya. Jangan-jangan si Mas Doso ini nggak akan ditebus lagi. Saya harus mikirin cara ini. Saya ini sekarang harus mengumpulkan semua orang supaya semua orang yang ada di sini mengumpulkan hartanya dan harta itu akan diberikan saya sebagai tebusannya si Dos. Saya akan kaya raya. Harus saya buat sekarang. Ya ampun, saya bisa mendapatkan semua harta yang dalam sekejap. Mereka benar-benar orang bodoh ya. Masa harta segini banyak ditinggalin gitu aja sih? Pas saya harus capek-capek mencari, semua harta ini datang gitu aja sama saya. Saya akan kumpulkan semuanya ini. Suratnya akan saya makan, perhiasannya akan saya simpan. Terus saya jual, saya akan menjadi orang kaya. Segala ini kalau hilang rugi saya. Siapa nih? Kok badan saya panas ya? Aduh, gatal lagi. Aduh, badan saya gatal. Panas, aduh, badan saya gatal lagi, panas. Sinar matahari. Aduh, badan saya bisa gosong nih. Aduh, panas. Aduh, ya. Bapak Mega kebetulan sekali. Cepat kamu tutup semua pintu, semua jendela, jangan sampai ada sinar matahari masuk ya. Ya. Halo, Ted. Kita ini harus segera menjalankan rencana yang kedua. Loh, Mbak, saya kan udah ngasih mereka waktu. Gimana sih? Pokoknya sekarang juga kamu tuh harus paksa mereka supaya mereka itu bayar tebusannya si Doso. Terus sekarang gimana ini? Teddy, masalah waktu itu sama sekali sudah tidak berlaku. Kamu dengar Mbak ya? Semua itu sudah gagal rencana kita yang pertama. Masalahnya, mereka itu sudah teralih dengan masalah lain. Jadi yang sekarang terpenting adalah kamu itu harus memaksa mereka untuk bayar tebusan. Ya, oke. Siap. Siap, laksanakan, yuk. Semoga rencana ini berhasil. Kayaknya selain mereka, ada orang lain yang terlibat dengan penculikan ini. Tapi siapa sebenarnya dalang penculikan ini? Kenapa sepertinya orang itu tahu persis tentang saya? Jangan-jangan ada orang dalam yang terlibat. Tapi siapa ini? Astagfirullahaladzim. Saya pernah melewati gedung ini waktu mengikuti Romo. Saya sempat curiga, tapi kenapa saya nggak masuk ya waktu itu ya? Kalau saya masuk, waktu itu saya bisa menyelamatkan Inaya. Assalamualaikum. Mas sembunyikan di mana Inaya? Iya. Hah? Kalian siapa? Saya keluarganya. Saya nggak tahu. Mas, kalau Mas nggak mau ngasih tahu di mana Inaya, saya akan telepon polisi sekarang juga untuk menangkap kamu. Iya Mas, tolong Mas,
keluarga kamu itu dalam keadaan kritis. Pak Doso itu lagi diculik dan sekarang itu Inaya yang kami rawat. Apa? Pak Doso diculik? Iya, makanya sekarang kami mau mengurus Inaya. Cepat sekarang katakan di mana Inaya? Iya mas, anak yang dikandung sama Inaya itu adalah anak kami. Jadi kami itu ingin sekali tahu bagaimana keadaannya sekarang. Oh, jadi Mas nggak mau kasih tahu di mana Inaya? Oke, saya akan telepon polisi sekarang juga supaya kamu ditangkap. Jangan Mas. Mari saya tunjukkan. Mudah-mudahan janin ini bertahan dan akan melahirkan di dunia bayi yang pertama yang berhasil dalam tabung buatan. Dan saya akan terkenal jadi ilmuwan yang sangat kaya. Inaya? Hehehe, siapa kalian? Kalian tidak boleh mendekati Inaya. Saya ingin balik Inaya. Siapa mereka ini? Mereka keluarganya Pak Doso, Prof. Pak Doso diculik. Dan mulai sekarang mereka yang akan merawat Inaya. Apa? Diculik? Nanti yang bayar saya siapa? Kalau diculik? Bapak tenang saja. Saya akan membayar semuanya. Saya yang akan urus. Tapi sebelumnya saya ingin tahu bagaimana dengan keadaan Inaya dan anak saya. Anda lihat sendiri kan, Inaya dalam keadaan stabil dan baik-baik saja. Dan baiknya, ada di tabung. Kami berhasil memisahkan bayinya dalam tabung. Mas, ini anak kita mas, anak kita. Iya, Din. Ini anak kita. Tapi Pak, apa anak kami ini akan hidup? Ya, dia akan terakhir sebagai anak pertama di dunia oleh tabung buatan. Harus senang. Dan nama kalian akan terkenal di seluruh dunia. Tapi nama Bapak juga akan paling terkenal kalau anak saya ini sampai kenapa-napa. Nama Bapak akan terkenal sebagai narapidana. Apalagi kalau Inaya juga kenapa-napa. Tenang saja. Semuanya akan baik-baik. Percayalah. Inaya, maafkan saya ini. Karena kamu jadi seperti ini. Maafkan Inaya. Mas, ini bukan kesalahan kita mas. Tapi ini kesalahan dia sendiri. Coba kalau dia itu tidak memaksa untuk menikahi Mas Aryo, pasti Romo juga tidak akan berbuat seperti ini. Din, Inaya ini sekarang karena dia itu berkorban demi anak kita. Seharusnya kamu itu harus berterima kasih sama dia, bukannya nyalahin dia, Din. Dini, kamu tuh tidak ada terima kasih sama sekali sama Inaya ya? Kamu pikir dengan begini Inaya tidak tahu nyawa? Ini sangat berat, Din. Inaya kapan akan sadar, Pak? Nanti malam juga bisa sadar. Besok dia bisa pulang. Ini telepon dari mereka. Apa benar ibunya antar malam sadar? Apa? Tebusannya harus dikirim sekarang juga? Iya. Loh, perjanjiannya bukan 24 jam. Itu kalau kondisinya memungkinkan. Tapi sekarang, lihat Bapak Anda, sudah tidak berdaya.